Setiap negara umumnya memiliki satu ibu kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, politik, dan administratif. Namun, ada beberapa negara yang memiliki lebih dari satu kota yang memiliki status istimewa atau peran khusus yang mirip dengan ibu kota dalam beberapa hal, seperti menjadi pusat keuangan, budaya, atau komersial. Berikut adalah negara yang memiliki ibu kota lebih dari satu kota yang dilansir dari sejumlah sumber. Cotonou adalah kota pelabuhan yang diklaim sebagai kota para wisatawan. Hal itu menjadi salah satu faktor Cotonou menjadi pusat pemerintahan Benin. Selain Cotonou, Benin juga memiliki ibu kota resmi, Porto Novo. Di Porto Novo, kehidupan kota besar digantikan oleh jalan-jalan berpohon dan arsitektur bersejarah. Pembagian kekuasaan antara kedua kota ini telah berlaku sejak sebelum Benin meraih kemerdekaan dari Prancis pada 1960. Diselimuti puncak bersalju pegunungan Andes, La Paz adalah ibu kota Bolivia yang menakjubkan. Di atas jalan raya pusat kota La Paz, terdapat kereta gantung yang melintasi kota. Meskipun La Paz adalah ibu kota administratif, ibu kota konstitusional Bolivia adalah kota Sucre. Pada awal pemerintahan kolonial, perak dari tambang-tambang di sekitar Sucre menjadikan kota pegunungan ini menjadi kekuatan Andes. Industri timah yang berkembang membantu La Paz tumbuh menjadi saingan sengit dalam hal kekuatan ekonomi dan politik sehingga tetap menjadi pusat pemerintahan Bolivia. Negara di benua Amerika lainnya yang memiliki ibu kota lebih dari satu adalah Chili, sebuah negara yang berbagi perbatasannya dengan negara-negara seperti Brasil, Peru, Bolivia, dan Argentina. Santiago dianggap sebagai ibu kota resmi Chili, sedangkan Valparaiso dianggap sebagai ibu kota legislatifnya. Santiago dan Valparaiso hanya berjarak 72 mil. Santiago adalah kota wisata yang ramai dan pusat keramaian yang penuh dengan bangunan. Mengikuti keinginan rezim diktator Augusto Pinochet Ugarte, yang merasa perlu untuk memulihkan dan mendesentralisasikan kekuasaan di dalam negara itu kemudian memindahkan legislatif nasional ke lokasi kedua pada tahun 1990. Entitas politik dipindahkan ke seberang Santiago, yaitu kota Valparaiso, rumah bagi lanskap yang sangat indah. Negara lain di benua Afrika yang memiliki ibu kota lebih dari satu adalah Pantai Gading. Negara yang terletak di wilayah Afrika Barat, berbatasan dengan negara-negara tetangga seperti Liberia, Ghana, Burkina Faso, dan Mali ini mempunyai Yamoussoukro sebagai ibu kota resminya. Sedangkan Abidjan disebut ibu kota eksekutifnya. Abidjan, kota terbesar dan ibu kota ekonomi Pantai Gading, adalah pusat pemerintahan de facto. Budaya metropolitan arsitektur yang indah, seni, dan pasar yang semarak. Dengan banyak kantor pemerintahan dan kedutaan asingnya, Abidjan menjalankan semua fungsi untuk memastikan kelancaran negara. Ibu kota resmi Pantai Gading adalah Yamoussoukro. Ini adalah rumah bagi fungsi pemerintahan utama, yang sengaja terletak di kota kedua. Pada bulan Maret tahun 1983, Presiden Felix Houphouët-Boigny menjadikan tempat kelahirannya Yamoussoukro, ibu kota politik dan administrasi negara. Kota Praha yang cantik menggabungkan budaya dan sejarah Republik Ceko. Praha terkenal dengan menara bergaya gotik dan atap bersejarah ala barok yang menghiasi tepi sungai Vltava. Salah satu situs yang paling mengesankan di Praha adalah Kastil Praha. Kastil yang didirikan pada abad ke-9 dan tercatat di UNESCO ini adalah kantor resmi Presiden Republik Ceko. Sementara itu, Mahkamah Agung Republik Ceko berada di ibu kota kedua yang kurang terkenal di negara ini, yaitu kota Moravia yang penuh energi, Brno. Di kota ini, para wisatawan yang penuh petualangan dapat menjelajahi labirin, seperti kuburan bawah tanah yang menyimpan puluhan ribu kerangka manusia. Negara Asia Selatan ini mempunyai dua ibu kota yaitu Srijayawardenepura Kotte dan Colombo. Negara kepulauan dengan demografi kecil ini menetapkan Srijayawardenepura Kotte sebagai ibu kota administratifnya dan Colombo disebut sebagai ibu kota perdagangan dan peradilannya. Colombo, kota yang berada di pesisir,
Adalah kota yang penuh warna dengan pantai berpasir yang indah dan kehidupan pesta yang terkenal. Kota ini terkenal dengan pantai dan landmarknya yang indah. Karena kota menjadi terlalu padat selama bertahun-tahun, Badan Legislatif Nasional negara itu dipindahkan ke kota satelit Srijayawardenepura, Kotte. Negara yang terletak di Asia Tenggara, Malaysia, memiliki dua ibu kota. Kuala Lumpur disebut sebagai ibu kota resmi Malaysia, sedangkan Putrajaya disebut sebagai ibu kota administratifnya. Sebagai ibu kota resmi negara, Kuala Lumpur terkenal dengan kehidupan malamnya dan berfungsi sebagai rumah bagi Raja Malaysia dan Badan Legislatif Nasional. Karena kepadatan penduduk, pemerintah negeri jiran ingin menangani fungsi administrasi negara jauh dari tempat yang dikenal, melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia membangun kota baru Putrajaya yang direncanakan pada tahun 1995 di sekitar Danau Buatan. Kota ini menjadi rumah bagi pemerintah negara dan peradilan. Cityscape kuno Putrajaya adalah kompleks teknologi tinggi dan bagian dari Multimedia Super Corridor (MSC) regional yang menaungi Bandara Internasional Kuala Lumpur dan menara kembar Petronas di sekitarnya. Meskipun kantor administrasi dan kediaman resmi Perdana Menteri berada di Putrajaya, Kuala Lumpur mempertahankan status ibu kota resminya, selain menjadi pusat keuangan dan komersial negara. Negara di benua Afrika ini bukan hanya memiliki satu ibu kota tetapi tiga. Ya, negara yang pernah dipimpin oleh pejuang anti-apartheid Nelson Mandela ini mempunyai tiga ibu kota yaitu Pretoria, Bloemfontein, dan Cape Town. Pretoria adalah ibu kota administratif dan eksekutif, Cape Town adalah ibu kota legislatif, sedangkan Bloemfontein adalah ibu kota yudikatifnya. Pemisahan yang disengaja menunjukkan desentralisasi dan pembagian kekuasaan antara entitas di berbagai bagian negara. Ini juga mengakomodasi kelompok etnis yang berbeda di seluruh Afrika Selatan dan memastikan masukan yang adil ke dalam pembuatan undang-undang sementara negara berfungsi, memperhitungkan pandangan yang beragam. Negara Balkan ini berbagi perbatasannya dengan negara-negara seperti Bosnia dan Herzegovina, Serbia, dan Kosovo. Podgorica adalah ibu kota resmi dan pusat pemerintahan, sedangkan Cetinje adalah ibu kota tradisional sebagai tanda kehormatan untuk masa lalu negara itu. Cetinje dulunya adalah bekas ibu kota Montenegro dan, saat ini, merupakan pusat budaya. Cetinje juga dikenal sebagai ibu kota kerajaan lama, menampung kediaman presiden, sementara Podgorica, ibu kota resmi negara dan kota terbesar, menjadi tuan rumah fungsi pemerintahan resmi. Belanda, sebuah negara yang terletak di Eropa, memiliki banyak ibu kota. Negeri Tulip berbagi batas-batasnya dengan negara-negara seperti Belgia dan Jerman. Belanda memiliki dua ibu kota yaitu Amsterdam dan Den Haag. Amsterdam adalah ibu kota resmi dan kerajaan Belanda. Amsterdam adalah kota yang sejuk dan ramah, dengan tempat pestanya yang terkenal. Sedangkan Den Haag adalah ibu kota administratif dan kursi legislatif nasional. Den Haag adalah kursi kekuasaan de facto negara, rumah bagi monarki, dan tempat Raja Belanda berpidato dari singgasananya. Den Haag telah menjadi rumah bagi parlemen dan pemerintah Belanda selama berabad-abad. Pengadilan Kriminal Internasional, Mahkamah Internasional, dan lembaga internasional terkenal lainnya juga terletak di Den Haag. Itulah sebabnya Den Haag dianggap sebagai konjungtur utama administrasi dan legislasi di Belanda. Satu lagi negara di benua Afrika yang memiliki ibu kota lebih dari satu. Tanzania adalah negara Afrika Timur yang berbatasan dengan Uganda, Kenya, Kongo, dan Rwanda. Negara ini memiliki Dodoma sebagai ibu kota resmi dan legislatifnya dan Dar es Salaam sebagai pusat badan peradilan. Dodoma menampung semua gedung resmi negara, sementara sebagian besar bisnis pemerintah dilakukan di Dar es Salaam. Dodoma baru saja memperoleh status ibu kota resmi pada tahun 1996, meskipun pemerintah negara itu berencana untuk pindah sejak tahun 1974. Dodoma adalah lokasi yang direncanakan secara strategis untuk kenyamanan memerintah negara. Sedangkan Dar es Salaam tetap menjadi ibu kota bersejarah,
kota terbesar dan pusat komersial Tanzania, menampung Ikulu, gedung negara, banyak lembaga pemerintah, dan kedutaan asing.